semangat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita membawa hati dan pikiran kita menyembah Tuhan, termasuk hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Yesus pagi hari ini. Kita datangkan hadirat Tuhan kepada kita Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyatakan Roh Kudus-Nya, kasih setia Tuhan pagi hari ini pada setiap kami yang Bapa di surga. Saya bersyukur dikala hadir-Mu pagi hari ini membawa kedamaian kami Tuhan. Saya bersyukur sebab kami adalah orang-orang yang Kau pilih ya Bapa. Biarlah Tuhan menyertai-Mu pagi hari ini kepada setiap kami. Kau terus menyatakan ya Tuhan, sehingga kami senantiasa memuliakan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Mari kita percaya pagi hari ini pertolongan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan menciptakan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Haleluya Yesus. Sebab firman-Mu berkata ya Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, jungkir kakinya dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari sembah Yesus. Sembah angkat pujian kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Engkau rasakan bahwa Tuhan menyertai engkau sepanjang minggu ini. Kau nyatakan bahwa kehadiran-Nya benar-benar nyata, menjamah, mengurapi, menguduskan, menyucikan kalian. Oh Yesus.
Mereka sedang berkembang dan sedang bertumbuh. Biarlah malaikat Allah yang terus berjaga-jaga atas setiap anak-anak. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala niat orang jahat, jauhkan dari segala mara bahaya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memberkati kita sekalian. Kami siap mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Gembala yang terkasih Tuhan. Kita tutup doa. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Tuhan. Amin. Ya, wah, luar biasa pagi hari ini ya kan. Kita menyembah Tuhan, kita rasakan kehadiran Tuhan. Maka kita terus bahwa kita berpikir kita ada bersama Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam pribadi kita akan terjadi. Kita berjalan bersama Tuhan.
Ya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati, dapat memulihkan, dan dapat memperbarui setiap kehidupan saudara dan saya. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi baik hari Tuhan. Hari-hari terakhir ini ya Tuhan, kami orang yang percaya kepada-Mu Yesus, kami ingin selalu percaya Tuhan. Kami tidak melihat jalan-Mu, kami tidak mengerti setiap perjalanan-Mu dan bukan kami Yesus. Namun kami tetap percaya. Kami percaya kepada Tuhan saja. Ketika Engkau berbicara dengan firman pagi hari ini, maka kami percaya kepada Engkau. Oh Yesus.
biarlah iman percaya kami membawa kami menerima janji-janji-Mu Tuhan, menerima kuasa, menerima lawatan. Beri hati-Mu pagi ini buat setiap kami. Semua kami yang hadir jemaah kami, buka mata rohani kami, telinga rohani kami untuk mendengar. Kami patahkan setiap kuasa kegelapan yang merebut benih firman di tengah-tengah kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya firman yang berotoritas atas setiap kami pagi. Kami siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami. Mari semua kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Haleluya. Bolehkah kita beri kemuliaan Tuhan buat Allah kita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, puji-pujian sepanjang opening tadi Saudara sampai kepada firman adalah kata-kata kuasa, kata-kata hikmat, kata-kata yang memberikan kita bahwa mari kita memiliki iman, memiliki hikmat. Ya, hari ini Saudara, saya akan memberikan tema khotbah buat kita, Saudara, diambil di dalam Yakobus 1 ayat yang pertama sampai yang 8, Saudara ya. Haleluya. Ya, Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat ke-8. Nah, bagaimana kita menjadi murid yang memiliki iman dan hikmat? Kita nggak bisa mempunyai iman tanpa hikmat. Kita nggak bisa punya hikmat tanpa kita memiliki iman. Kalau saudara punya iman, saudara harus punya hikmat. Karena dengan punya dua-duanya, saudara bisa berjalan mengikuti janji dan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, mari kita membuka dalam firman Tuhan kita pagi ini. Kita membaca firman ini bersama-sama. Perikopnya adalah iman dan hikmat. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Iman dan hikmat, saudara ya. Di sini dikatakan bahwa iman dan hikmat. Nah, saudara, saya saudara pernah pasti mengecek, mengetes ya karunia-karunia dalam diri kita, karunia motivasi, karunia Roh Kudus ya. Lalu kita juga tes kepribadian kita, temperamen kita ya. Lalu kita juga tes tentang karunia-karunia roh, karunia-karunia iman, dan kita ini ada dalam jawatan yang mana, saudara. Dan saya mengetes diri saya. Ya, saya mengetes diri saya ini paling tinggi yang mana, dan yang paling rendah yang mana, dan saya melengkapi yang rendah itu di dalam yang tinggi itu, saudara. Nah, saya ada salah satu di sini adalah karunia iman dan karunia kuasa. Semua saya ada karunia di sini, saudara. Makanya saya pakai itu. Nah, jawatan-jawatan yang kita nilai diri kita, mungkin saudara mempercayai namanya temperamen. Ada intim, ya, ada sanguin, melankolis, ya, lalu ada lagi cermat, ada lagi dominan. Saudara, ini adalah karakter diri kita. Kita ini seperti apa? Tapi itu juga bisa kita pelajari dari kita diajar oleh keturunan orang tua kita. Nah, saudara, beda dengan caranya Alkitab mengajar kita, saudara. Nah, apa arti iman dalam agama Kristen, saudara? Saudara mungkin sudah punya KTP agama Kristen, tapi saudara sangat-sangat iman itu apa sih? Hikmat itu apa sih, saudara? Nah, menurut ya Tuhan Yesus, iman merupakan suatu tindakan percaya
penyangkalan diri, sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan atau kekuatan sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Allah yang kita percayai. Coba kita membuka di dalam Ibrani 11. Coba kita nanti kita belajar tentang iman dulu, kita belajar tentang hikmat dulu. Apa sih yang Tuhan mau dalam kekristenan kita? Kita punya iman, kita punya hikmat. Kita membuka dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ya, yang pertama kita belajar tentang apa sih yang dimaksud iman dalam kekristenan kita. Samakah iman itu dengan mimpi, dengan cita-cita, dengan harapan? Kita buka dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa Allah semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Samakah iman dengan mimpi, cita-cita? Sama saudara? Sama, beda-beda tipis. Saudara punya mimpi, saudara nggak tahu loh mimpi itu saudara udah kelihatan apa belum. Saudara belum tahu. Dan saudara punya cita-cita, keinginan, tapi saudara nggak tahu nanti pada akhirnya apakah keinginan itu terjadi, terwujud. Nah, itu disamakan dengan iman percaya kita, saudara. Nah, saudara, sepupu kita juga percaya kita keturunan Adam dan Hawa. Saudara percaya keturunan Adam dan Hawa? Tentunya Adam itu manusia, amin. Tentunya Hawa manusia. Dia diciptakan oleh Allah, ya, oleh Roh Allah. Nah, dia adalah manusia, pria dan wanita. Kita pernah lihat Adam? Fotonya, wujudnya Hawa? Belum, dan memang tidak pernah. Dan sepupu kita juga mempercayai kita ini keturunan Adam dan Hawa, bukan keturunan. Mungkin ada ada penemuan kita ini berasal dari mana. Tapi ini keturunan Adam dan Hawa, dan kita nggak pernah lihat foto Adam dan Hawa berdampingan dalam pernikahan dia. Tapi saudara percaya kalau keturunan itu ada? Amin. Nah, ada banyak orang tahu tapi dia nggak percaya. Nah, firman saudara, ini Alkitab adalah perkataan Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus. Perkataan iman hikmat yang mereka mengalami janji Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami mujizat, mereka tuliskan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu menyelamatkan. Dan Yesus adalah firman, dan perkataan Allah adalah ada di dalam Yesus menjelma seperti manusia dalam dunia. Nah, kalau kita tidak mempercayai firman dan kita hanya simpan Alkitab berdebu-debu di rumah, nggak pernah kita baca dan tidak pernah kita percayai, itu artinya suatu kebodohan. Kita orang yang dikatakan orang beriman. Apalagi kita mau menghidupkan firman, saudara. Kita membaca firman gak mau, membuka Alkitab gak mau. Bagaimana kita bisa mempercayai perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab? Ratusan tahun, ratusan abad Alkitab, bagaimanapun cara orang mau membakarnya, menghanguskannya, meniadakannya, satu titik iota pun sampai sekarang tetap bertahan. Kenapa saudara bisa bertahan? Karena ini perkataan Tuhan. Kalau buku bestseller semua bisa berubah, edisi cetakan pertama, kedua, ketiga berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu juga diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Amin. Kita boleh ada hari ini itu karena kita orang beriman, kita orang percaya, saudara. Nah, kita percaya bahwa apa arti iman yang kita percaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Ya, makanya kalau misalnya kita lagi sedang berdoa, ya, lagi sedang mungkin kita berkata atau konseling atau apa, sesuai dengan iman. Apa yang kau katakan itulah doamu, itulah iman. Kadang-kadang kita beriman, kita nggak berhikmat. Makanya hikmat itu menguburkan iman kita. Hikmat itu menghancurkan iman kita. Karena kita tidak berjalan bersama iman dan hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus punya keyakinan, kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, ya, dan sebagainya. Iman adalah ketetapan hati, keteguhan batin, atau keseimbangan batin, ya. Hikmat Alkitabiah adalah sekaligus bersifat agamawi yang praktis dan berasal dari takut kepada Tuhan. Hikmat berkembang menjadi segenap hidup kita. Nah, saudara, berarti kita punya iman.
Kita juga harus punya hikmat, karena hikmat itu yang menuntun jalannya iman kita. Saya punya iman akan dibangun gereja yang besar di Entikong. Saya juga punya hikmat. Saya gak memaksa kekuatan saya. Tentunya saya terus berjalan dengan hikmat Tuhan. Tuhan mau bawa ini, Tuhan mau arah ini, Tuhan mau buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Ikut tuntunannya Tuhan, bukan kemampuan. Karena kalau melihat kemampuan kita tentunya terbatas dan kita tidak punya dana sebesar itu. Tapi saya percaya berjalan dengan iman dan hikmat, hikmat itu akan menuntun iman itu dan itu akan jadi. Amin. Karena sering terjadi dalam kehidupan Pak Gembala, Bu Gembala, sering terjadi. Iman yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, kok bisa? Itulah iman. Saudara, itulah hikmat yang kita percaya. Amsal 3 ayat 13-14 katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saat ada orang yang berantem, saat ada orang yang punya masalah, di situ ada hikmat Tuhan kasih. Kita bisa kasih kata-kata hikmat, maka hatinya reda, hatinya sembuh. Maka saudara berhati-hatilah saudara berkata-kata. Berhati-hatilah saudara mengucapkan kata, karena mulut kita ini sangat berkuasa. Mulut kita sangat berkuasa, saudara. Kalau kita berkata, apa yang kita katakan itu jadi. Sama seperti firman, jadilah terang, kata Tuhan, terang jadi. Jadilah siang, jadilah gelap, jadi. Apa yang saudara katakan dengan mulut saudara adalah iman saudara, doa saudara, perkataan saudara. Nah, makanya kenapa saudara kita mengelola perkataan kita adalah perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan bijak. Sekalipun itu kita tidak sadar menyinggung orang lain, sekalipun kita tidak sadar itu adalah mengecewakan atau melukai orang lain, tapi ingat apa yang sudah kita ucapkan, kita siap menuainya. Amin. Berbahaya saudara. Makanya kepercayaan kita sebagai orang besar kita berbahaya. Hati-hati berbicara, hati-hati mengucap kata-kata, karena itu doa kita. Kepada anak-anak kita, ucapkan kata-kata yang baik kepada anak kita, karena itu doa kita. Saudara, kita harus menjaga sikap kita, hati kita, supaya apakah yang saya ucapkan ini adalah perkataan baik buat dia, perkataan yang membangun buat dia. Meskipun kita gondok, kita marah, stop. Keluarkan kata-kata yang tidak membangun, karena itu akan kita tuai. Dan berhenti dan bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau bertobat, saya mau lupakan perkataan itu. Amin saudara. Karena kita ini adalah orang-orang yang beriman, yang percaya. Loh, berarti yang kita katakan itu adalah iman percaya kita, saudara. Kadang-kadang orang ya memang sombong dengan iman itu beda-beda juga, saudara. Sombong banget lu gitu, setinggi langit lu bercita-cita, emang lu bisa? Emang agak-agak sama dengan iman. Ya dia orang beriman, memang agak sedikit ya kelihatan sombong memang sih. Sombong banget emang kamu bisa. Loh, iman dia begitu, dia punya kepercayaannya begitu, ya udah. Kita hanya melihat positifnya. Sudah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita kembali kepada slide kita, ya. Kita kembali kepada slide kita, bahwa iman dan hikmat harus dimiliki oleh anak Tuhan, saudara. Ketika iman dan hikmat adalah dua hal yang bekerja dalam diri kita, maka akan hal-hal luar biasa yang akan menjadi pengalaman kita. Saya kalau pergi kemana-mana, saudara, kita itu tahu kalau kita berjumpa ketemu dengan orang-orang ini, bagaimana kita tuh tahu, kita tuh bisa merasakan. Ya, beberapa hari kemarin saya temanin Pak Gembala, saudara, ke luar kota dan pekerjaan, saudara. Karena kita memang maunya berjalan sama-sama. Ada yang mengingatin, ada yang kasih tahu, ada yang kasih sinyal, ada yang mendoakan, saudara. Apakah ini benar? Apakah ini maunya Tuhan? Apakah ini maunya kita? Dan kita selalu, dan saya juga pelayanan selalu didukung oleh Gembala. Pak Gembala bekerja, saya mendukung dalam pekerjaan, secapek apapun. Karena itu sudah menjadi komitmen kita, saudara. Dan saat bertemu, ya Pak Gembala ketemu dengan orang. Itu baru pertama kali ketemu dengan orang. Cuma hanya telepon, ya Pak Gembala mau telepon, tidak pernah ketemu, saudara. Dan pertama kali ketemu itu jam 11 malam, dan besoknya dia bilang ketemu lagi malam. Hanya kami gak bisa pulang, ketemu lagi malam, nginap lagi semalam, ketemu. Dan malam yang keduanya saya ngikut, saudara. Saya pengen tahu nih orang seperti apa yang ketemuin ini. Pas begitu ketemu, saudara salaman, dah saya ngelihat, oh ya,
ini orang damai, ini orang baik. Ini orang baik, ini orang damai. Dan kita juga perjumpaan pertama juga udah kesannya kita orang baik. Bukan yang mau menipu dia gitu loh, istilahnya. Karena orang bisnis sekuler kan beda dengan rohani. Nah, kita harus bisa membedakan, saudara. Orang kan bisa tipu sana, tipu sini gitu. Kita kan memang punya standar, punya usaha seperti apa. Bukan diri kita, ya udah. Itu berarti rezeki orang, saudara. Nah, dia ketemu, ngobrol, saudara, sharing-sharing. Saya sudah lama loh ketemu dengan suami Bu, pengen ketemu, tapi nggak pernah jadi. Cuma telepon. Saya tahu suami Ibu orang yang hebat dalam bidangnya. Ya saya kasih tahu ya, hebat karena memang sering jatuh juga. Hebat karena sering dapat ujian juga. Jadi kita hebat itu kan karena kita sering dapat ujian, tapi kita mau bangkit, kita mau belajar. Kan tadi iman itu kan kalau kita punya ujian, kita punya namanya persoalan, masalah, tantangan. Ketika kita punya iman dan kita mulai itu iman kita belajar, oh iya, saya mulai belajar, mulai bangkit lagi. Nah, akhirnya pertemuan ada yang katakan, Pak, semua opelan, semua hal berhubungan pompa, karena dia seorang kontraktor, dia bukan orang pompa, dia ngerti pompa. Hanya dia bilang nanti saya kasih ke Bapak yang mengurusnya. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin kita tahu awalnya. Nah, saat kami berangkat, kita punya iman, pasti ini ada Tuhan memberikan sesuatu buat kita. Nah, haleluya saudara. Nah, apa hubungan iman dan hikmat yang diajarkan oleh Nancy ini yang kita baca tadi? Bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dapat masalah jangan digodok, masalah makin besar. Tapi saudara belajar, ada masalah itu saudara belajar hikmatnya apa, pelajarannya apa yang kita terima, saudara. Yang pertama, apa hubungannya hikmat dengan iman? Perbedaannya hikmat dengan iman, artinya kok bisa berjalan dua-dua ini, saudara? Ya, yang pertama, ujian hidup dialami setiap hari. Ya, ujian hidup dialami setiap hari. Apa hubungannya iman dan hikmat yang diajarkan oleh nats firman yang kita baca dalam Yakobus 1:8, ayat 2-8. Yang pertama, ujian hidup dialami setiap orang. Apakah di sini tidak ada yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Amin. Saudara jangan takut masalah. Kalau saudara nggak punya masalah, berarti itu saudara udah nggak di dunia. Ya, soalnya di awan-awan nggak ada masalah. Kalau saudara ada dalam dunia, saudara dan saya tetap punya masalah dan ujian hidup setiap hari. Ya, Yakobus 1:2-3 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau saudara jatuh berbagai dalam pencobaan. Saudara harus cepat-cepat merenungkan apa arti dari persoalan, apa arti masalah. Jangan makin digoreng, saudara. Jangan makin digodok masalahnya. Kalau tidak akan pernah nemu solusinya. Yang ada semakin ruwet, semakin besar. Tidak seorang pun ya yang steril dari pencobaan semasa hidup di bumi. Yesus pun mengalaminya ketika ia hidup di bumi sebagai manusia. Dia ditolak keberadaannya. Dia dianggap ya mengalahkan raja-raja yang lain, ditolak kehadirannya. Pencobaan itu bisa berupa masalah, pergumulan, persoalan, atau apapun yang akan menguji kualitas iman. Jadi pencobaan atau ujian hidup bukanlah hal istimewa, tetapi hal yang diizinkan Tuhan agar saudara tekun dan menuju kepada kedewasaan rohani. Makanya kalau saudara punya masalah tapi saudara nggak bertobat, saudara nggak belajar, saudara nggak dekat dengan Tuhan, saudara nggak menangkap, nggak membawa hikmat, ya udah, seumur hidup ya udah itu aja masalahnya, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, masalahnya itu aja. Karena kita belum menang, kita belum merdeka, saudara. Tapi saat kita punya masalah, hari ini kita punya masalah apa? Oh, kita pelajari, kita berdoa, hikmat Tuhan datang. Oh ya, kamu begini, kamu harus seperti ini. Oh ya udah, aku harus begini.
Dan kita juga sejalan dengan hikmatnya. Jangan suara Tuhan udah dari pagi, malam, siang, petang ngasih suara, gak pernah kita respon, gak pernah kita lakuin, udah lewat. Saudara, jatuh bangun di area yang sama. Kan capek sudah hidup seperti itu. Kita gak pernah mengalami namanya kemenangan. Setiap masalah yang ada, saudara harus makin tekun. Karena itu akan mengajar saudara lebih dewasa. Ya, pandemi kan kemarin banyak mengajar seluruh dunia, mengajar tingkat kedewasaan manusia, tingkat mungkin kerohanian, tingkat kepribadian manusia itu banyak dilatih di pandemi kemarin. Yang mereka belajar, yang mereka bertobat, ya mereka semakin dipakai dengan luar biasa. Tapi mereka cukup tahu, dengar, ya sudah. Saudara, kehilangan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang kedua, ujian harus dihadapi dengan hikmat. Ya, saya banyak belajar dari di ladang pelayanan bagaimana saya memiliki hikmat dan saya bisa membedakan apakah ini yang Tuhan mau, apakah ini yang kita mau, dan kita bertobat. Ya udah, kita jangan lakuin lagi. Kita berbalik kepada yang Tuhan mau. Yang kedua, ujian harus dihadapi dengan hikmat. Nah, hikmat itu kan tadi kita terima dari pewahyuan Tuhan, suaranya Tuhan. Ya, Tuhan kasih hikmat. Tentunya perkataan-perkataan, ya pikiran-pikiran hikmat itu adalah firman ya, bukan keinginan daging ya. Kita langsung pergi. Nah, dua jalan aja, saudara mau pakai belok ke kiri, belok ke kanan, itu perlu hikmat. Supaya kita tidak salah jalan. Bukan karena emosi, bukan karena pengen ngebalap orang, bukan karena kita pengen cepat sampai, bukan karena kita mau duluan, tapi kita perlu hikmat. Amin. Kita perlu hikmat. Jangan, nggak dapet. Saudara. Nah, Pak Gembala, saudara bertobat, saudara. Dia sekarang nggak lebih lagi dari 120 bawa mobil, saudara. Itu sampai mentok, saudara. Mentok jarum, saudara, balik lagi, saudara. Itu kan kurang berhikmat, bahaya. Kalau kita kurang berhikmat, bahaya, emosi meluap-luap, keinginan, ambisi meluap-luap. Saya selalu bilang, jangan rem lagi, jangan kencang-kencang. Apalagi kan kosong, sudah wah bergetar tuh, gaspol, saudara. Tapi sekarang luar biasa, saya bangga sama Pak Wahyu, dia sekarang udah berubah, saudara. Dia hati-hati, saudara. Terus kalau mulai kencang lagi, itu udah 100 lebih loh, mundur lagi, saudara. Makanya nggak bisa tidur di mobil. Parnoan, saudara. Saya pengen orang ngorok gitu. Baru nyalain mobil, udah berapa menit udah ngorok. Pengen kayak gitu, saudara. Bayangin kalau dari sini sampai ke keluar kota kita tidur kan istirahat gitu dalam mobil. Itu kejelekannya saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Sampai Pak Gembala, udah tidur aja, nggak bisa tidur. Kalau boleh geng sebentar ya bangun lagi. Jangan terlalu kenceng. Pasti ngomong begitu. Jangan terlalu kenceng. Jadi kayak parnoan, saudara, ngeliatin jalan kalau terlalu kenceng. Nah, itu kita berhikmat, berhati-hati. Kalau kita nggak berhikmat, berhati-hati, dari tahun ke tahun, muda sampai tua nggak ada berubahnya, nggak tahu jadi apa, saudara. Mau kita fight terus, saudara. Ya kita kan nanti makin tua, mata mulai kabur, pakai kacamata, saudara. 40 ke atas itu bukan karena min plus usia, kudu pakai, saudara. Saya dulu nggak mau pakai kacamata. Tapi kenapa ya baca Alkitab pagi-pagi kok buruk ya? Saya tanya sama teman-teman, kok buruk baca Alkitab? Saya nggak pernah loh, saya bilang itu. Saya nggak pernah kekinian, ya handphone, komputer zaman dulu nggak ada, belajar pakai pelita. Kenapa mata saya bisa sampai min, nggak bisa ngeliat kok buruk baca Alkitab, kok buruk gitu? Usia ibu berapa? 40. Ya udah usia itu, Bu. Berarti kan usia lansia nggak bisa dihindari, saudara. Tua nggak bisa dihindari. Masih muda, banyak belajar lah kita berhikmat supaya tua kita nggak menyesal. Nyesal saya dulu mudanya nggak begitu ya. Nyesal dulu saya mudanya, hidup saya disia-sia. Nah, kita belajar, saudara. Beda kalau memang belum 30 udah pakai kacamata, itu beda. Ada yang memang SD udah tebel kacamata, itu beda, saudara. Nah, kita harus berhikmat. Nah, saya kalau pergi kemana-mana, memang Pak Gembala memang selalu ikut saya kalau dia ada pertemuan, pokoknya yang namanya sifat tender, sifat yang besar harus bawa bugem. Saya bilang, bukan saya paranormal, bukan.
Tapi kita kudu berhikmat, amin. Kita nggak cari kaya masalahnya. Gimana kekayaan itu Tuhan itu dimuliakan. Kalau itu nggak benar nyarinya, Tuhan nggak berkenan. Karena soalnya itu Tuhan, saudara. Nah akhirnya kita kalau ketemu orang ya udah ambil. Ini nggak usah. Dan puji Tuhan, saudara. Sekarang yang dikenalkan orang-orang yang baru kita nggak kenal sama orang, kita nggak kenal, Tuhan kasih yang baru malah yang lama-lama itu ya mungkin gak ada tutup juga ya, kantornya ada tutup, PP-nya udah gak ada, sekarang mulai bangkit yang baru-baru. Dan itu adalah cara Tuhan buat setiap kita. Nah, kita perlu hikmat. Saya orang beriman, saya juga harus berhikmat. Kadang-kadang saya gak berhikmat, saya harus bertobat. Kamu sih cuman pengen nol doang mau, kamu keinginannya besar, imannya besar, berhikmat juga lah. Yes, saya tangkap itu. Saya harus berhikmat. Karena itu Tuhan mendidik saya supaya iman itu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya. Haleluya, saudara. Kita percaya bahwa kita mau menjadi orang yang beriman. Amin. Kita mau menjadi orang yang percaya, bukan kita tidak memiliki hikmat, tapi kita mau orang percaya, orang yang beriman dan berhikmat. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, saudara, hikmat harus diminta dengan iman. Tuh bayangin, saudara, kita punya hikmat, tapi kita juga minta dengan iman. Benar gak sih hikmat ini, kepercayaan ini akan selaras dengan hikmat yang saya terima? Yakobus ayat 1, Yakobus pasal 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi orang yang seperti adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebimbangan. Saudara, tidak ada yang lain, saudara. Itu terus yang dia pelajari tentang kehidupan. Gak berubah-berubah, gak bertobat-bertobat, saudara. Bagaimana caranya kita memiliki hikmat Tuhan? Apakah dengan membaca buku? Atau mengikuti kursus? Ya, atau rupanya kita bisa belajar dari orang-orang pintar supaya kita berhikmat, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam ayat ini adalah meminta hikmat dengan iman kepada Tuhan. Jangan ada keraguan atau bimbang dalam hati. Saudara percaya kepada Alkitab, percaya kepada firman, saudara jangan bimbang. Saudara jangan ragu mengikutinya, karena pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan hikmat itu. Kita merindukan hikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang memintanya menjadi bagian bagi kita juga. Haleluya. Nah, bayangin saudara, Entikong itu kan mau dibuat menjadi pelayanan yang besar. Dari gunung-gunung orang gak bisa sekolah, orang bisa turun, orang bisa sekolah. Dari daerah pedalaman mereka yang tidak punya kesempatan sekolah, tidak punya kesempatan melihat dunia luar, mereka bisa menikmati. Nah, pengen membuat wadah itu, saudara, pengen membuat tempat itu. Nah, tentunya kita perlu iman dan perlu hikmat menjalankannya. Ada banyak persoalan masalah yang kita temui, saudara. Dan beberapa minggu yang lalu, saudara, kontrakan asrama di sana, ya puji Tuhan sudah diperpanjang, karena boleh diperpanjang sama orang yang punya rumah. Ternyata dia tidak jadi menempatkan, sehingga ada kelonggaran waktu untuk membangun. Tidak diuber-uber sampai bulan 6 atau bulan 7 selesai. Dan tidak mungkin bedah rumah aja perlu waktu, sudah. Ya, apalagi itu gedung yang sangat besar. Nah, diperpanjang, dia telepon, dia kasih tahu saya, Bu, kami tidak jadi kontrak tempat tinggalnya itu ditinggalin Ibu, silakan kontrakkan lagi aja. Ya udah, minggu lalu kita perpanjang, sehingga membuat suatu damai sejahtera. Ya, mulai bernapas dulu lagi. Oh iya, kita masih bisa dikasih waktu untuk kita merundingkan atau membuat schedule beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Nah, ini adalah
hikmat dan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, apa yang sedang saudara gumulkan sekarang? Ya, saya punya pergumulan rumah tangga, ekonomi. Saudara punya pergumulan pekerjaan, usaha. Saudara punya pergumulan sekolah. Saudara punya pergumulan mungkin keadaan kehidupan saudara. Mari minta hikmat kepada Tuhan. Jangan kepada orang yang tidak beriman. Jangan kepada orang yang tidak seiman. Saudara, kita sharing, kita doakan kepada orang yang tepat menjawabnya, supaya kita tidak salah melangkah. Dan jangan sharing juga kepada masalah yang sama. Kok kita sama ya? Kok juga begitu? Kamu juga begitu? Kok kita sama ya? Berarti nasib kita. Saudara, bukan solusi, tetapi kompromi dengan masalah. Mari pada pagi hari ini kita minta hikmat kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita mendua hati. Artinya, ya, artinya orang yang mendua hati, itu tadi ada di ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya saudara, dalam Alkitab saudara, yang kita baca ini adalah figur orang yang beriman yang pernah menunjukkan keraguan, ya, atau kebimbangan di awal kepercayaan dia. Seperti Musa yang kurang yakin bahwa Allah memilihnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada juga Yeremia yang merasa tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan panggilan Allah. Nah, kita punya dua kepercayaan. Nah, dulu Pak Gembala waktu pandemi ini mengalami ini. Usaha pendeta, ya. Karena kalau misalnya menjabat sebagai gembala, dia minimal ya dia harus sekolah, ya sedikit harus mengenal teologi ya saudara. Dan dibarengi dengan jam terbang pelayanan. Mengalami mujizat, mengalami pengalaman puasa dalam pelayanan, saudara. Nah, kebimbangan. Kalau saya lepas usaha, nanti menopang pelayanan siapa? Kalau saya nanti nggak pelayanan, istri gembala, itu bergejolak saudara. Mau pilih yang mana? Tahun 2017-2018 sudah ditawarkan sekolah teologi di Tawangmangu. Pernah, ya. Tapi Pak Gembala daftar di Kebun Jeruk, kuliah di mana tuh? Di Mercu Buana. Belok di Mercu sudah. Diarahkan sama Tuhan Gembala, tolong doakan sekolah kita. Bapak mau dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa. Belum, masih dua hati itu masih berperang. Full jadi hamba Tuhan atau full pengusaha. Sekuler, artinya sekuler dan rohani. Karena kalau kita sekuler, saudara, apalagi kita kerja dengan orang, kita nggak mungkin punya waktu melayani. Makanya 2015 saya suruh dia keluar. Bapak menguasain pekerjaannya, tahu produknya, berani buka sendiri. Dengan buka sendiri, kita bisa punya waktu banyak melayani Tuhan. Dan kita bisa punya usaha, tapi kita bisa melayani Tuhan. Pak Gembala mengambil keputusan, ya saya tahu, saya mau menguasai. Belum sempat hampir 5 tahun, mungkin 6 tahun kerja dengan join dengan temannya. Dan terbatas kita kerja dengan orang. Kita punya tanggung jawab di kantor. Kita punya tanggung jawab meeting-meeting. Dan kita tidak bisa pergi segampang itu mendoakan orang, pergi pelayanan, pergi kemana, nggak bisa. Waktu itu sudah ada aturan main dan kebijakan setiap perusahaan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Buka 2015 buka PT, BPT, yakin nggak punya penghasilan loh, nggak punya gaji, malah mengeluarkan gaji buka PT, malah kita mengeluarkan uang, sementara kita nggak punya modal, mau punya usaha. Saya bilang jalan, Tuhan memerintahkan kita jalan. Buka, kumpulkan cincin emas, semua kumpulkan, buat surat PT, jadi jual pompa 1 biji, nggak apa-apa, untung satu. Ya udah, putar lagi 1, nggak apa-apa. Nggak punya karyawan, nggak apa-apa.
mulai berjalan, punya 1 karyawan, punya 2 karyawan, berjalan. Tetapi jangan tinggalkan yang prioritas kita melayani. Wadah ini menopang pelayanan kita, dan ini harus berjalan bersama-sama. Nah, akhirnya berjalan bagus ya saudara. 2015 sampai 2018 itu terus PPT naik, terus puncaknya naik, drop langsung pandemi. Nah, di situ Tuhan baru berperang lagi hatinya. Kau harus menjadi hambaku. Baru di situ saudara tumpangkan tangan, berdoa, mengambil keputusan untuk ikut diklat di GPI, sehingga ditapiskan menjadi PDP. Nah, itu berjalannya itu belasan tahun, bukan persoalan mudah. Nah, itu menuntun kita. Di istri dukung suami, suami dukung istri, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mendidik anak juga sepakat. Kita mau cara apa mendidik anak kita, sepakat. Tidak boleh kamu maunya begini, saya maunya begitu, tapi itu di luar dari kebenaran. Sepakat sudah. Nah, hanya berjalan semua karena kita punya iman dan kita punya hikmat. Sampai berjalan ombang ambing, semua persoalan masalah terus diterjang, terus dihadapi, berjalan dengan Tuhan. Disitulah Tuhan semakin membuka pintu-pintunya yang tidak kelihatan. Tuhan bukakan. Yang sempit Tuhan perbesar, yang gelap Tuhan beri terang. Karena kita tetap berjalan dengan iman dan hikmat. Nah, ini pesan Tuhan buat kita pada pagi hari. Seberapapun masalah kita, persoalan kita, minta hikmat supaya kita tidak salah melangkah, salah berkata-kata, salah mengambil keputusan. Puji nama Tuhan. Inilah firman yang saya berikan kepada kita semua. Berbagilah setiap kita yang mendengarkan firman dan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan berdoa, nanti Bapak Pendeta Situmorang akan bersaksi. Jadi beliau ini baru pulang dari Kamboja, Malaysia, Jakarta. Sebenarnya dia sama istrinya, beliau sama istrinya datang ke Kamboja memberikan dukungan kepada anaknya Simpson yang kemarin membawa perak dan perunggu. Ya Pak ya? Nanti bapaknya akan bersaksi. Dan Simpson ini saudara, setiap kali pertandingan dia selalu komunikasi dengan pengembala. Kalau di dalam kota, saya berangkat, saksikan dan temani dia bertanding. Karena memang Simpson ini memang lahir, ya memang kami bersama di dalam IAP. Ya dulu IAP, dia memang tim dari IAP pelayanan, dan dia bertemu dan berbuah sampai dia dipakai Tuhan sampai sekarang. Nah, dia selalu ingat saat dia bertanding, saat dia selalu telepon saya. Dan kemarin, mohon maaf ya tante sama om gak bisa ke Kamboja kalau mau bertanding, terlalu jauh tempat kamu bertanding. Ya karena ya memang waktunya bentrok saudara ya Pak Bapak Pendeta Situmorang dan istri transit ke Jakarta, dan mereka berangkat ke sana. Dan besoknya Simpson itu mau tanding, sore dia PC dengan saya, tante jam 4 kita PC ya, doa PC. Itulah saya kasih semangat dia. Kamu pergi utusan Tuhan, kamu pegang jadi Tuhan. Kalau bukan Tuhan melakukan, kamu tuh gak bakal bisa sampai kamu setinggi ini. Tuhan yang berkuasa dalam hidup kamu. Iya tante. Jadi di kolam renang itu dia bersaksi, dia ingat jadi Tuhan, dia ingat Tuhan akan pakai. Saudara, asal kita jangan berubah. Begitu kita udah mulai berubah hati kita, saudara, kita terus konsisten dengan iman dan hikmat percaya kita. Ya, puji Tuhan, saudara, beberapa kali menang dan kemarin juga menang. Nah, tadinya Simpson mau datang, tapi kemarin dia telepon, tante, oh mohon maaf aku nggak bisa mampir ke Jakarta karena aku harus langsung terbang ke Pontianak karena mau ada wawancara pertemuan dari kementerian, ya mungkin olahraga di sana mau. Karena dia kan sekarang memang asetnya negara, jadi waktunya padat. Ia menjadi orang yang luar biasa. Silakan kita beri sambutan kepada Bapak Pendeta Situmorang. Jadi dia papahnya Simpson. Kalau Simpson bisa seperti ini juga karena papahnya yang mendukung. Puji Tuhan. Silakan. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu
sekalian, memang secara fisik agak letoy memang. Tapi ya puji Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Saudara, saya mau mendasari kesaksian ini dan selaras dengan firman Tuhan yang baru disampaikan. Jadi apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini itu akan selaras dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara melalui kesaksian lewat anak kami Simpson. Nah, dasarnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Atau mungkin bisa ditampilkan? Boleh dulu ya ditampilkan ya. Ya, ayat 6 dulu. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Iman yang barusan disampaikan oleh Ibu Gembala, iman itu juga lah yang akan membuat ketidakmustahilan akan menjadi mustahil. Amin. Saudara boleh lihat, yuk tampilkan yuk. Tadi fotonya Simpson itu. Nah, ini dia. Itu adalah yang persis di belakangnya Simpson adalah pendeta yang ada di Kamboja. Jadi kami punya kenalan juga dan baru pertama kali itu ketemu di Kamboja dan dia mensupport Simpson. Nah, itu istri dan anaknya. Nah, ya tentunya yang sebelah kiri betul itu mantan saya. Ya, terus lagi klik. Nah, ini Simpson mendapat perak juara 2. Saudara kok yang kekasih, perjuangan ini bagi saya karena melihat betul fisik dari pertandingan itu dan orang-orang yang menjadi lawan pertandingannya dengan Simpson itu nggak sebanding. Mereka masih mempunyai tangan yang lengkap dan Simpson tidak punya tangan dan kaki. Tapi sekalipun demikian, janji Tuhan seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang tidak mustahil Tuhan buat menjadi mustahil. Alkitab tadi katakan apa? Uang 200 dinar dibelikan untuk roti dan diberikan kepada orang banyak ini, sekalipun sedikit-sedikit, kalau istilah orang sini sak cupil ya, atau sak duit, nah, kata orang Jawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggak cukup. Itu nggak mustahil. Itu apa ya? Nggak mungkin. Itu pasti nggak mungkin. Tapi saudara yang kekasih, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan seperti yang sampaikan Ibu Gembala, hal itu terjadi dan Tuhan pun sanggup memberikan makan. Nah, yang penting adalah penyerahan diri kita. Terus, nah ini dia mendapat juara ketiga juga, saudaraku, medali perunggu. Dan ini pun sama Bapak Ibu sekalian. Orang-orangnya pun adalah orang-orang yang masih lengkap tangan dan kakinya. Tapi Simpson masih tetap bisa berjuang. Saya melihat sendiri, waduh betapa hebatnya dan luar biasanya. Saudara, ketika saya menyaksikan gitu, tangan saya, saudaraku, tidak lupa mengangkat seperti ini, seperti Harun, bukan Harun yang ini ya, tapi seperti Harun mengangkat tangan supaya tangannya Musa itu tidak letih. Akhirnya terjadi kemenangan. Ini saudara. Terus ada videonya kan? Bisa?
Loh, hanya itu. Oh, berarti saya salah kirim. Sorry, nanti akan saya kirim nanti supaya bisa dilihat ya, bahwasanya memang ada pertandingan yang paling seru, dan yang paling seru itu adalah ketika dia bertanding di 200 meter. Saya tidak bisa bayangkan itu 200 meter. Orang yang seperti dia, dan saya sudah gitu. Artinya begini, nggak mungkin. Tapi saudara-saudaraku, di leg yang kedua, saya melihat seperti ada sesuatu kekuatan yang begitu luar biasa, karena dia sudah jauh tertinggal. Dengan keadaan seperti dia ini, dengan orang-orang yang gemuk-gemuk dan dadanya ini mekar, tangannya kuat, ya bisa kayak Pak Wahyu lah, kira-kira seperti itu. Dan Pak Wahyu pernah menyaksikan ketika di Semarang, ya dia belum melihat, wah Simpson menang ini, tapi beda dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Dan akhirnya saudaraku, pada leg ketiga dia bisa kejar itu yang 5 orang lagi, dan dia bisa mendapatkan juara ketiga di 200 meter. 100 meter yang kedua dia dapat juara 2, karena yang satu itu adalah memang juara internasional sudah beberapa kali, itu orang Jawa Tengah, dan dia punya tangan kaki yang lengkap. Nah saudara, tapi Simpson bisa imbangi, karena apa saudara? Seperti yang saya katakan, hal-hal yang tidak mustahil bagi Tuhan adalah mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan untuk siapa? Nah, bagi kita semua, mujizat Tuhan itu akan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Amen. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Saudara ya. Jadi saudara mungkin ada beberapa yang belum kenal Simpson ya. Simpson ini dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, dua-duanya, dan tangan dua juga tidak ada. Nah saat bertanding saudara itu kan nomornya dicabut di undi. Dia tidak tahu siapa tandingannya. Nah selalu bertemu dengan tandingannya adalah mereka yang punya tangan dan punya kaki. Tetapi itulah bagi kita mungkin memang mustahil. Tapi bagi Tuhan, ketika kita percaya, berhikmat dan beriman, tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, tapi hati kami percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Berikan kami terus iman yang terus berhikmat. Kami memiliki iman, terkadang kami tidak berhikmat, menguburkan, melunturkan iman kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan iman dan hikmat yang berasal daripada firman perkataan. Bapak Ibu Saudara yang punya persoalan ujian hidup yang kita hadapi saat ini, percaya bahwa saudara tidak melakukannya sendiri. Saudara punya Tuhan yang selalu menuntun, memberikan suara, memberikan hikmat untuk saudara melangkah, menapak, dan terus mengarah kepada tujuan yang Tuhan mau. Haleluya. Belajar dari setiap persoalan yang kita alami. Kita belajar dari setiap apa yang kejadian yang kita alami. Ambil hikmatnya, ambil hikmatnya. Tuhan baik buat setiap kita, mendidik kita, mendewasakan
iman percaya kita. Haleluya, katakan pujian dengan iman kita saat kami tidak melihat. Haleluya. Terkadang kami ragu dengan apa yang ada saat ini dalam hidup kami. Terkadang kami khawatir, terkadang kami takut. Beri kami iman pagi, beri kami hikmat pagi ini. Kami boleh menangkap setiap perkataan firman. Janjimu ya dan amin bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan, saudara didoakan, saudara bisa maju ke depan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, meminta iman, meminta hikmat yang daripada Allah yang menuntun setiap kita.
menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun kami, membawa kami di dalam janji-janji-Mu, hidup bagi-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi, murid-murid, setiap anak-anak Tuhan yang memiliki iman dan hikmat sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur, dan hamba-Mu berarti berbicara, Roh Kudus terus menuntun dan berkata-kata kepada setiap pribadi kami. Pujilah nama Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu dengan saya yang akan membawakan GBI Banyuke News. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jikalau Bapak Ibu Saudara belum memiliki ibadah yang tetap, kami rindu mengundang Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah di tempat ini dengan waktu dan jam yang sama. Mewakili Gembala Sidang dan Pelayan Tuhan, berterima kasih untuk kesediaan pelayanan setiap saudara dan hambanya hari ini. Mari kita simak Banyuke News, informasi sepekan gereja. Doa adalah napas orang percaya kepada Tuhan. Bagi orang Kristen, doa merupakan napas hidup. Jika diibaratkan tanpa bernapas, manusia akan mati. Begitu pula sebagai orang percaya, kita harus berdoa agar tetap hidup. Doa merupakan hak istimewa untuk berkomunikasi, berbicara, bersekutu dengan Tuhan. Mari masuk di dalam menara doa, alami dan rasakan kasih mujizat yang dinyatakan pada saat kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara juga akan dipulihkan. Mari kita berdoa bersama-sama, bersepakat apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya selama ini, Tuhan genapi di dalam hidup kita. Saya merasakan pelepasan dan merasakan pengampunan yang didapatkan oleh Tuhan, dan saya bisa mengampuni setiap orang yang telah menyakiti saya. Di dalam sesi hati Bapa, saya bisa mengampuni orang tua saya yang dulu saya membenci dia. Acara KTM ini menumbuhkan iman saya terutama juga, dan bisa membuat saya lebih memaafkan dan mengubah pola pikir saya tentang bagaimana orang-orang yang telah menyakiti saya. KTM ini, puji Tuhan, ini bagus banget kegiatannya, dimana kita bisa mendengarkan sesi demi sesi firman-firman Tuhan, dan begitu banyak pengalaman yang saya pelajari di dalam sesi hati Bapa. Saya bisa mengampuni orang tua saya yang dulu saya membenci dia. Program goceng yaitu support program KTM, kebenaran Tuhan membantu, banyak berdampak bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dan bantu saudara kita dipulihkan melalui program ini. Oleh sebab itu, program ini membutuhkan dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Dengan adanya program goceng ini, saudara bisa menjadi berkat bagi setiap banyak orang. Mari dukung juga pembangunan cabang Entikong, Kalimantan Barat. Biarlah semua Tuhan akan sediakan kebutuhan, dimudahkan semuanya, dan saudara-saudara juga bisa berpartisipasi dengan janji iman saudara. Doa Fajar dan seluruh pengerja dan pelayan Tuhan juga diwajibkan mengikuti doa ini. Mari kita bersama-sama mencari tuntunan dan hadirat Tuhan dalam doa Fajar. Ibadah Raya Minggu dilayani oleh hambanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan pesanan online, dapat berikan dengan rekening kami di WA ini BCA 59307777309, BCA atas nama GBI Banyuke Jakarta. Informasi sepekan gereja juga dapat saudara melihat di warta yang telah dibagikan kepada saudara, atau juga melalui informasi media sosial Instagram GBI Banyuke Jakarta. Demikian GBI Banyuke News, saya Rudi pamit undur diri. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.